Halo Samania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Sekali lagi ya, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang digital ya. Digital itu bisa berupa banyak jenis ya, seperti uang digital, atau juga bisa berupa aset digital, ada juga yang pembayaran digital. Dan perusahaan yang satu ini, mereka bergerak di bidang pembayaran digital ya, kebanyakan ya. Mempermudah pembayaran dari yang biasa aja, yang konvensional, yang memakai cash secara fisik. Mereka mempermudahnya dengan tidak perlu membawa cash fisik, lalu tidak perlu kehadiran kita di suatu tempat tertentu. Kita tinggal memakai internet atau jaringan digital, maka kita dapat mentransfer dana kita itu ke tempat manapun yang terjangkau oleh internet. Dan inilah yang dilakukan oleh perusahaan yang satu ini. Namanya adalah Distribusi Voucher Nusantara Tbk dengan kode emiten DIVA atau kita panggil aja DIVA. Sekilas kita dengar usahanya ini pasti sangat profitable karena sangat mempermudah kehidupan manusia ya. Pastinya mereka profitable dong, tapi kebanyakan laba mereka itu bukan datang dari kegiatan usaha mereka ya. Kalau kita lihat dari ini, operating profitnya juga ada, cuman lebih gedenya net profit karena mereka juga pastinya berinvestasi ke anak perusahaannya ya. Ketika anak perusahaannya harganya naik, harga sahamnya, maka mereka mendapatkan laba yang belum terrealisasikan ya, biasanya masuk ke net profit sana. Jadi langsung aja kita bahas perusahaan yang satu ini, DIVA, dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih berita-beritanya sih oke-oke aja ya. Yang bermasalah paling pengendalinya aja, nanti kita akan lihat. Berita untuk DIVA sih oke-oke aja. Selanjutnya kita lihat sejarah singkat perusahaan. Mereka didirikan pada tanggal 11 Mei 2004 dengan nama PT Distribusi Voucher Nusantara di Jakarta. Dan juga akhirnya pada tahun 2018 mereka melakukan IPO. Bisa dibilang perusahaannya masih baru, tetapi bukan berarti mereka ini baru aja berusaha ya, tapi mereka usahanya udah sekitar puluhan tahun. Jadi bisa dibilang ya masih belajar, tapi udah cukup berpengalaman di bidang mereka. Bidang apa yang mereka tekuni? Yang pertama ada produk digital dan PPOB ya, payment itu ya, online banking ya. Ada pulsa dan paket data juga, tiket konser dan atraksi wisata, lifestyle voucher, voucher game, e-wallet, and e-money top up, tour and travel, branches banking juga. Ya, ini baru pertama. Selanjutnya ada digital kiosk and locker. Nah, ini bagi teman-teman yang biasanya belanja ke Indomaret atau ke Alfamart, ada lihat yang kayak gini nih. Nah, ini bisa aja produk daripada DIVA ini ya. Ada merek M-Cash di sini. Wow, baik. Selanjutnya ada juga yang bergerak di bidang perfilman juga ya, produksi film untuk layanan streaming digital. Selanjutnya ada juga Smart EDC ya, Unified Payment System. Ini sih udah jelas sering kita temui ya, One Payment System. Lalu ada Gowes, Ride Sharing Platform. Nah, ini kalau di Singkawang sih belum ada ya. Ya, siapa tahu ada kan. Untuk sementara sih ya, untuk wilayahnya sih masih cuman ada di kota-kota besar ya, seperti Bali, Jakarta, Bandung, Semarang, dan lainnya. Bagi teman-teman yang pernah mencoba layanan ini, boleh komen di bawah ya, bisa sharing pengalamannya. Saya sih belum pernah. Lalu setelah itu mereka juga bergerak di bidang yang non digital, yakni restoran 99. Terdapat di 4 jaringan restoran yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Lalu ada Pawn Point of Sales ya, tentang pembayaran juga. Lalu DIVA Intelligent Instant Messaging. Nah, ini saya belum pernah pakai ya, mirip WA kali, tapi kayaknya kurang terkenal, jadi saya juga belum kenal. Jadi itulah sekilas tentang usaha yang dijalankan oleh DIVA ini. Benar-benar bersifat teknologi digital. Meskipun ada beberapa yang bergerak di sektor seperti restoran, tapi tentunya untuk mempermudah pembayarannya pasti mereka memakai teknologi daripada mereka. Kalau ditanya bagaimanakah fundamentalnya, bagaimana prospeknya sih, cukup terdiversifikasi sih, oke sih ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke pemegang sahamnya. Untuk pemegang saham, porsi masyarakatnya 20%, ini sih aman. Lalu ada asuransi Jiwa Kresna. Nah, ini yang sedikit bermasalah. Di mana asuransi Jiwa Kresna kita tahu sendiri mereka gagal bayar kepada nasabahnya sehingga lagi diurus tuh sama OJK. Jadi antara mereka akan mencairkan aset mereka yang termasuk juga DIVA ini yang harus dipakai untuk membayar tuntutan daripada nasabahnya. Nah, kita nggak tahu ya, kita lihat ke depannya bagaimana. Jadi kalau karena hal ini sih saya juga kurang suka kepada saham DIVA karena pengendalinya lagi ada masalah hutang. Lalu selanjutnya kita lihat bagaimanakah fundamentalnya. Siapa tahu bisa jadi obat penenang, obat penyembuh
untuk bagi kita yang tertarik dengan DeFi ini, karena tadi pengendalinya agak membuat was-was juga. DeFi 2022 kuartal ketiga. Di kuartal ketiga dia rugi sih. Kita coba lihat dulu PDF-nya. Nah, ini ada beberapa anak perusahaannya ya. Ada Surprise Indonesia, itu Biro Perjalanan Wisata, masih aktif beroperasi dengan jumlah asetnya 16 M ya. Nah, kepemilikannya 30%. Lalu ada juga banyak lainnya di sini. Oh, yang ini juga cukup besar, Berkah Trijaya Indonesia 85 M. Nah, ada yang lebih besar lagi, Berkah Karunia Kreasi ya, 180 M. Nah, gitu sih. 180 M, kepemilikan 96%. Nah, ini yang gede nih. Selanjutnya untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan, jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Kita langsung masuk ke laba rugi untuk entitas induk. Seberapa besar? Nah, ini dia 41 miliar rupiah. Yap, dengan PER 22 kali. Ini udah mahal sih. PBV-nya sih masih murah, 0,5 kali. Untuk liquidity-nya sih bagus juga ya. Debt equity rasionya cuma 7%. Ini berarti ini perusahaan yang nggak suka berhutang. Jadi mereka kebanyakan berusaha memakai asetnya pribadi, nggak sampai berhutang ke bank atau pihak ketiga lainnya. Untuk kurang rasionya juga pasti bagus ya. Kurang rasionya 1497% atau hampir 15 kali lipat daripada hutang jangka pendek, karena hutangnya juga kecil. Kita coba cek aset lancarnya 2,1 triliun, gede banget. Untuk liabilitas jangka pendeknya ini dia 141 miliar rupiah, 15 kali lipat lebih gede ya aset lancarnya. Untuk turnover hariannya cukup sepi, cuman 10 juta rupiah doang. Untuk pergerakan sahamnya cukup agresif juga ya pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi, lalu ada PSBB, mereka sempat turun ke harga 300 rupiah, lalu setelah itu naik sampai ke pertengahan 2021, berarti sekitar 1 tahun kenaikannya sekitar 8 kali lipat. Memang luar biasa sekali. Tetapi setelah itu mereka turun sampai sekarang harganya 800-an ya. Jadi bagi saya sih DeFi ini sebenarnya dari sisi pengendali saham sih udah nggak bagus sih. Ada asuransi jiwa Kresna dan itu membuat saya agak was-was juga. Apalagi PER-nya juga masih kurang menarik, 22 kali ya. Jadi bagi teman-teman yang request DeFi ini, saya kurang sarankan kalau mau investasi ke sini sih, mending dananya investasikan ke sektor lain, perusahaan lain. Kalau mau tahu apa aja, di dalam watchlist premium saya ada banyak banget ya. Ada UNTR, BNTR, SRTG, dan lain-lain. Dan hari ini semuanya pada diskon nih. Diskonnya gila-gilaannya. Wow, mantap banget ya. Ini minus 5,7%. Untung saya udah keluar kemarin ya. Meskipun harus cut loss, tapi MACD-nya udah jelek. Jadi hari ini diperparah. IHSG minus sampai hampir 2% ya. Bentar lagi mau buka nih. Jam 1.30. Berapa menit lagi akan buka. Jadi gitu aja sih teman-teman. Kalau mau investasi juga harus hati-hati ya. Fundamental bagus pun kalau pasar lagi lesu juga bisa merah seperti sekarang. Ya, apapun itu penting untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Demikian pembahasan tentang DeFi, saham yang bergerak di bidang digital. Dan saya tutup. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.